Kita mulai aja, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Waduh ini. Iya, alhamdulillah menghilang lagi. Saya lagi yang muncul. Dimohon bersabar saudara-saudara. Kesalahan teknis bukan pada HP Anda. Insyaallah. Ayo coach, balik lagi coach, ayo. Iya. Sambil menunggu nih, karena ini kita kompakan aja ya sinyalnya. Belum bagus nih Coach Alfi-nya. Baik sahabat-sahabat, izin saya saya tambali dulu ya. Aduh, ada lagi nih, saya mau masuk nih ya. Coach, Bentar, Kang. tes. Tes. Mati lagi nih. Bentar. Yoi, sambil Coach Alfian untuk menstabilkan ya. Stabilkan sinyalnya. Ini boleh dong ya dikenalkan, walaupun mungkin ini kan udah registrasi juga ya, udah masuk, tapi juga kenalan di chat deh boleh ya, perkenalkan nama, asal dari mana, harapannya di malam hari ini apa nih dari obrolan kita, diskusi kita di malam hari ini ya. Terima kasih ya, silahkan yang mau kita kenalan dulu deh di ini ya, di kolom chat barangkali. Kang Idrus dari Bandung, hatur nuhun Kang Idrus bergabung malam hari ini. Siapa lagi? Ya. Oh, dari Rizal dari Dieng ya, berarti ya. Masya Allah. Terima kasih Mas Rizal bergabung. Ada siapa? Dari Jogja juga ada Avisena ya. Alhamdulillah. Pengen dengerin tentang properti? Yuk, mangga. Insya Allah kita obrolkan tentang properti nih ya. Syirkah di bidang properti ini seperti apa gitu. Yuk, yang lain yang belum. Makassar hadir. Andi ya. Alhamdulillah. Ya coach. Sikat coach. Siap. Suara saya udah masuk ya? Wis, Suara aman. Aman, oke. Kita tadi sampai mana tadi ya? Baru sampai pembukaan ya. Mari kita awali aja malam yang baik ini, yang penuh berkah ini dengan bersyukur kepada Allah dan juga umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman ya dimanapun teman-teman berada nih luar biasa, macam-macam lah, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, ya dari seluruh Indonesia pokoknya. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di Zoom nih. Saya ngajak collab lagi, ngerepotin lagi Kang Hey. Rudi ya dari Bandung. Ya mohon maaf lahir batin teman-teman yang belum sempat ketemu juga mungkin offline dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tema yang menarik nih bareng Kang Rudi. Siap. Ya, temanya apa? Seputar syirkah di dunia properti. Jadi gimana sih kita akan dengerin dari pelakunya langsung ya. Ceritanya gimana sih ceritanya syirkah? Tadi aku baca posting sih di tempatnya Kang Rudi, di postingannya menarik. Bagaimana ya bisa syirkah properti tapi tanpa modal ya kan. Dan apakah ya syirkah ini dalam tanda kutip bisa menjadi benar-benar menjadi solusi ya sebagai permodalan tanpa riba. Nah, ini yang jadi tema utama kita hari ini. Benar nggak sih ini bisa jadi solusi ya? Yang mana kalau ngomongin properti pasti butuh modal ya Kang Rudi ya. Iya. Ya, butuh modal. Ya, dan apakah syirkah ini bisa jadi solusi untuk permodalan tanpa utang riba yang mana hampir semua pebisnis properti itu ya kalau dalam tanda kutip bukan hampir, banyakan ya kan. Kalau yang konven-konven yang belum memang tercerahkan bab riba ini luar biasa.
Itu jadi solusi banget ketika kita bisa punya utangan di bank, mau bikin kos gampang banget ya kan, tinggal ngajuin ya kan dan lain sebagainya itu dapat. Cuma kan kita yang sudah ngaji nih, waduh ini haram dan pasti kalau ini diharamkan oleh Allah itu pasti ada sesuatu nih. Nah dan apa nih solusinya? Islam punya solusi apa nih? Ya, salah satu solusinya ini kan sirkah tadi. Nah, apakah benar nih sirkah ini bisa jadi solusi permodalan tanpa utang riba? Nah, kita akan ngobrol langsung bareng praktisinya, ya. Praktisinya yaitu Kang Rudi. Nah, Kang Rudi ini tanya-tanya aja ya, tanya-tanya jawab aja ya. Nanti teman-teman boleh Oh, lah yang mau siap. tanya-tanya, silakan. Kang Rudi ini mau tanya sih, bisa ceritain nggak sih? Jadi dulu itu sirkahnya gimana? Terus benar-benar bisa nggak sih tanpa modal atau memang pakai modal atau gimana? Nah itu Kang Rudi monggo bisa cerita, bisa share ke teman-teman di sini. Pada penasaran sebenarnya. Masya Allah. Oh, baiklah Mas Alfian. Ya, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketika mungkin teman-teman juga yang ngikutin saya mungkin Mas ya di 2017 akhir. Sebenarnya saya masuk di properti itu saya 2016 eh, bulan September, Agustus September lah. Wih, 2016 saya tuh gitu ya, dan langsung berkenalan dengan properti. Waktu dulu saya di Bandung Kota, kemudian ada satu properti yang katanya syariah gitu kan di Lembang. Nah, kalau Bandung ke Lembang itu Katonggoh ke atas ya, nanjak ya gitu. Nah, saya cari, kemudian di situ kebetulan ada pelatihan marketing. Ceritanya saya ini basicnya marketing, teman-teman. Jadi karena cukup lama ya, 2010, 2011 saya di marketing radio pernah ya, siaran di radio pernah, kemudian marketing iklan ya, advertising juga pernah ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, saya berpikir Mas, aduh ini jualan. Sebenarnya basicnya tadinya dari marketing, jadi jalurnya juga nggak ada niatan untuk syirkah ya, nggak ada niatan juga punya project, nggak kebayang ya gitu. Tapi awalnya tuh dari marketing, kemudian setelah itu mungkin ada jualannya bagus, akhirnya diajak lah gitu ya bersyirkah untuk satu project ya. Waktu itu satu project dengan luasan lumayan sekitar 4,3 hektar ya. Alhamdulillah sampai saat ini projectnya terus ya, pembangunan dikebut luar biasa alhamdulillah. Nah, berbicara tentang syirkahnya ini yang unik. Sebenarnya ada bahasanya kalau kita bicara mungkin mestakung gitu ya. Jadi memang pas banget lah ya. Jadi semesta mendukung, sebenarnya Allah mungkin ya yang mengizinkan ini terjadi. Jadi pada waktu itu saya sedang mengkaji ya kitab Nizamul Iqtisadi ya. tahun 2017 itu saya sedang mengkaji itu sambil jadi manajer marketingnya di salah satu proyek SGL yang di Purwakarta, namanya Puri Nirana Cigelam gitu. Itu saya udah ngaji tuh terkait sirkah akhirnya gitu lah ya. Nah, di 2017 akhir, 2018 awal itu ya akhirnya malah diajak untuk mengakuisisi atau membuat proyek di daerah Kabupaten Bandung ya, di daerah Soreang. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, apakah gimana ceritanya kok bisa bisa jadi sebuah proyek yang sekarang namanya adalah Syariah Islamic Soreang ya, kalau teman-teman tahu ya. Jadi Syariah Islamic Soreang itu saya itu bersama dengan Ustadz Dandi Irawan dan kemudian juga Mas Tommy Aji Nugroho ya, kalau teman-teman pada kenal ya. Dua owner SGL sebenarnya situ. Nah, saya bergabung untuk satu proyek saja. Untuk proyek yang lainnya tidak ya, tidak. Yang masuk saya di situ saja. Dan pada waktu itu teman-teman, ini ajaibnya bagi saya ya, melihat syirkah ini ternyata luar biasa. Saya bersyirkahnya abdan. Jadi kalau yang udah tahu mungkin syirkah abdan itu artinya meleburkan badan-badannya saja gitu loh ya. Jadi saya tanpa modal, Mas Alfi dan juga teman-teman. Jadi tanpa modal. Nah, namun kebetulan saya harus buka saja ya, karena ini memang faktualnya. Jadi kebetulan karena ini holdingnya adalah Syariah Greenland ya, project atau perusahaannya
Ustadz Dandi Irawan sama Mas Tommy Haji Nugroho. Maka kemudian saya 2 minggu di awal itu dipinjami sejumlah dana senilai 200 juta, tapi sifatnya pinjam 200 juta gitu. Itu untuk apa? Untuk kemudian mungkin di periode 2017-2018 itu kan bicara properti syariah itu masih paralel ya. Teman-teman mungkin juga masih ngeh lah ya, 2017 mulai dari 2015 sampai 2018 akhir itu masih paralel. Paralel itu yang maksud saya adalah penguasaan lahan, legalitas, perizinan, pembangunan itu paralel gitu, dikerjakan bersamaan lah katakanlah begitu. Jadi kan regulasi apa istilahnya ya, itu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa melakukan penetrasi di bidang properti. Nah, jadi bisnis syariah masuk ke bidang properti di awal dengan keterbatasan modal, akhirnya tadi ya bisnis prosesnya ini paralel. Pada waktu itu kita penguasaan lahan tapi langsung jualan. Langsung jualannya ke siapa? Ke ring satunya SGL itu sendiri gitu ya. Untuk kemudian kita flipperkan. Akhirnya dapat modal tuh ya. Dapat modal, kitanya Sirka Abdan dapat pinjaman 200 juta, kemudian dapat modal 2 minggu langsung dikembalikan karena kita langsung dapat hampir 1 miliar di launching soft launching pertama, hampir ya sekitar 800 berapa ya saya lupa, sekitar segitu. Akhirnya bisa penguasaan lahan sampai bertahap lah, lahannya bertahap, penguasaan dan sebagainya, perizinan legalitas juga berjalan, belum launching besar-besaran, belum, masih soft launching. Nah seperti itu. Jadi dengan nilai pinjaman 200 juta dengan sirkah, bentuknya sirkahnya Sirkah Abdan, hanya menyatukan badan-badan kita, dan saya bertugas sebagai project manager, Mas Tommy itu sebagai direktur marketing atau menanggung-jawabi marketing, Ustadz Dandi itu di teknik gitu ya. Itu bertiga katakanlah begitu. Akhirnya kita bismillah ya, berakadnya sebelumnya ya, itu berakadnya udah sebelumnya tuh gitu. Akhirnya ya jadilah nilai project senilai lebih dari 120 atau 130 miliar dari 0 rupiah. Maka sepakat ketika di buku ini Mas, ya ini buku yang ajaib ya Mas Alfi ya. Jadi kalau teman-teman, ini bukan promo sama sekali, wallahi ini bukan promo ya, tapi memang ini ajaib ya. Jadi ketika 2017 kita ngaji kitab Nizamul Iqtisadi dan beberapa tambahan yang lainnya, kenapa ini nggak dikeluarin aja biar langsung paham saya gitu ya. Daripada lama gitu kan. Gitu. Nah, seperti itu. Mungkin singkatnya begitu Mas. Jadi saya sangat sangat takjub dan bersyukur ya dengan syirkah ini. Memang benar ya, walaupun tadi kondisi saya mungkin nanti berbeda-beda teman-teman. Saya kebetulan ada di holding company-nya SGL, jadi ada pinjaman di awal project itu 200 juta yang saya langsung kembalikan sebelum 2 minggu gitu, karena kita langsung soft launching pertama gitu. Tapi ya pada dasarnya itu bisa dilakukan juga secara teknisnya ya sama teman-teman. Saya ingin garis bawahi, benar Sirka ini benar-benar ajaib banget bagi seorang muslim yang beriman, yakin ya memang ekonomi Islam itu bisa bangkit tuh dengan Sirka. Pantes dulu dakwah Rasul itu kuat banget karena disokong oleh pengusaha yang sukses yang tidak segan melakukan syirkah ke seluruh umat ya gitu ya, bahkan bukan hanya muslim ya, non muslim juga diajak gitu. Ini luar biasa. Gitu dulu Mas, teman-teman. Siap, keren banget Mas Rudi. Itu tadi teman-teman kesaksian langsung fakta ya yang diberikan oleh Mas Rudi, bahwa Mas Rudi benar-benar menjalankan syirkah yang alhamdulillah syirkahnya berkah. Kalau syirkahnya berkah itu pasti ujung-ujungnya bertambah kebaikan, ziyadatul khair. Tapi kalau syirkahnya itu nggak berkah, ya itu biasanya ujung-ujungnya rebutan gono gini. Karena kita juga ada yang pahit-pahitnya Mas Rudi. Ya, pernah kita bantuin penyelesaian rebutan harta syirkah sampai bermiliar-miliar. Waduh. Ya, asetnya ketika putus syirkah ya rebutan, dan tadinya jadi teman akhirnya jadi musuh. Itu juga ada faktanya. Mengerikan. Ada juga kita pernah ketemu fakta ya orang membuka syirkah yang ujung-ujungnya akhirnya investasi bodong sampai puluhan miliar, itu juga ada, tapi ngakunya juga syirkah, menggalang dana macam-macam, crowdfundingan lah dan sebagainya. Nah, ini
kan tadi manisnya nih. Nah, kita pengen Ya, tahu nih, Mas Rudi pernah nggak dapat kasus-kasus yang apa ya. namanya pahitnya sirkah? Dan Mhm, sebenarnya gimana sih untuk mengatasi biar kita itu eee, nggak bener-bener apa ya terjerumus ke situ? Ya, saya sendiri ya termasuk apa namanya eh, pernah jadi korban sirkah bodong juga pernah. Sirkah ujungnya riba juga pernah ya. Dan insya Allah juga besok di Bandung kan kita bikin event tuh, mhm. bikin event. Insya Allah ada Kang Dewa Eka. Nah, Kang Betul. Dewa Eka itu besok ngajak partnernya Kang Mirza juga ya. Mhm. Dan faktanya dia dulu pernah kena juga tuh sirkah investasi bodong tuh sampai 7,7 M. Dia duit harus ganti duitnya sampai segitunya itu juga teman kita juga kan, sahabat kita juga. Itu juga Mhm. gara-gara sirkah juga gitu kan. Betul. Nah itu, mungkin apa namanya, bisa share nih Mas Rudi, saya juga Mhm. kemarin dengerin podcast Mas Rudi, seru tentang Ya. apa sirkah ya ada juga yang akhirnya ujung-ujungnya gitu. Itu kenapa sih Mas kok bisa terjadi kayak gitu? Biar teman-teman antisipasi sih. Tadi Iya. kan manisnya tuh udah kelihatan Mhm. tuh, dari sirkah Abdan, nggak punya modal, dimodalin orang, ya kan, sampai punya apa project ratusan miliar, itu kan impiannya semua orang gitu kan. Betul. Tapi ini kita akan ngobrolin juga pahitnya juga, Iya. kalau nggak tahu ilmunya. Masya Allah, betul betul Mas. Izin ya, ini bukan sama sekali, ini cuma apa istilahnya ya. Kalau yang suka ngikutin podcastnya saya di apa di YouTube ya atau di podcast Spotify juga ada saya puterin. Saya pernah bikin satu konten memang ini real Mas. Jadi teman-teman saya pernah berbincang bahkan tidak sekali ya, tapi yang berbekas itu ada satu kali sama rekan saya dan itu saya berbincang di hari Jumat dari pagi sampai menjelang Jumatan gitu ya, saking Masya Allah. panjangnya. Gitu ya. Itu tadinya kita mau mau bisnis baru lah, ada penawaran bisnis kalau teman-teman tahu. Waktu itu tahun itu adalah tahun dimulainya kalau ada di sini ikut bisnis emas dari PPA, ada yang tahu nggak PPA, Pola Pertolongan Allah? Bisnis emasnya itu apa? Adalah mereknya ya, saya nggak boleh sebutin mungkin ya. Nah eh itu di awal itu saya sudah mau gitu ya, diajak lah gitu sama founder bagian divisi dari apa dari satu komunitas tersebut gitu ya untuk kemudian dibangun bisnis tersebut. Dan sekarang bisnisnya ini sampai transaksinya per bulan itu 100 lebih lah, 100 lebih miliar ya, 100 miliar lebih per bulannya gitu ya, itu bisnis emas gitu ya. Nah, di obrolan tersebut teman-teman, mohon izin saya sampaikan. Jadi saya bertemu dengan kawan saya. Ini insya Allah beliau juga mengizinkan ketika berbicara seperti ini. Saya ceritakan gitu ya. Kawan saya ini mengatakan begini, ayo kita ikut bareng yuk, ikut bisnis ini gitu ya. Tapi kemudian saya nggak mau syirkah. Loh, saya belum ngapa-ngapa, belum respon apa-apa. Kawan saya ini bilang, saya nggak mau syirkah. Lah kenapa? Saya bilang. Nah, kalau saya katanya, syirkah itu ujung-ujungnya buruk. Pokoknya kalau syirkah, kalau ngomongin bagi hasil, ngomongin syirkah, join bisnis, itu ujung-ujungnya pasti kejelekan, keburukan, eh, berantem, masalah gitu. Sudahlah, kita mah ini aja lah, profesional aja, antara bonus fee atau kemudian ujro aja katanya gitu lah ya, ijaroh, akadnya dan sebagainya, dan itu ngajak bisnis sama saya. Nah seperti itu. Jadi karena kenapa? Nah kawan saya ini selain tadi mungkin kalau Mas Alfian Renda kan bercerita tentang Kang Dewa gitu lah ya, yang tadi sebenarnya dasarnya juga ada sisi sirkahnya ya, yang dulu tahun 2000 berapa 2011 2012 ya, beliau kebetulan juga beliau kawan saya, adik kelas saya juga di UPI ya pada waktu itu. Nah, waktu itu saya masih siaran di MQ, beliau melaunching bukunya tentang 7 kesalahan fatal itu ya. Nah, itu saya juga yang bareng lah sama saya bedah bukunya. Apa namanya? Ya, pengalaman seperti yang dirasakan oleh Kang Dewa itu juga terjadi dengan kawan saya. Ya, kawan saya ini selalu pokoknya ketika bersyirkah itu pokoknya selalu jadi berantem pokoknya gitu. Nah, itu Mas. Nah, cuma kan pada waktu itu ketika dia sampaikan, "Enggak ah, syirkah itu apa?" Nah, gitu kan. Nah, saya ini kan panas, Mas. Teman-teman saya panas loh.
Kenapa Sirka ini disalahin? Saya bilang, panas itu obrolannya, darah muda ya kan, darah muda baru ngaji lagi kan, panas banget tuh. Ya kan, ini sekitar tahun 2000 berapa, 2018, 2019 ya, ini masih lagi panas-panasnya, lagi matang-matangnya saya pembahasan terkait Sirka ya kan. Saya aja Sirka ya di project ini bilang Sirka ini nggak baik katanya, bener-bener nggak baik. Jadi saya mengasumsikan bahwa ini ada orang dia Muslim ya, dan dia pengalaman bisnis, kemudian dia sampaikan Sirka ini nggak baik. Waduh, gimana ini gitu kan. Nah, sedangkan yang kita kaji Sirka ini, Masya Allah ya, di situ Allah sendiri yang menjadi pihak ketiganya gitu kan, keberkahan yang luar biasa, dan saya rasakan itu sendiri. Nah, ini bilang Sirka itu nggak baik, ternyata pengalamannya adalah luar biasa. Jadi kesimpulannya Mas, ternyata yang walau alam ini nanti tim dari Bisyaro ini seperti apa ya. Saya juga harus ikut nih kelasnya, cuma jadwalnya minggu ini ngeri ya. Wow, Pak Belit sama jadwal Asalim ya. Gitu-gitu lah ya. Nah, itu Mas, kesimpulannya adalah ternyata yang di kasusnya teman saya ini adalah salah pilih orang, cepat pilih orang gitu ya, terlalu cepat menentukan orang yang diajak syirkah. Jadi ternyata syirkah itu kan ingin meleburkan diri ya, saat beberapa badan ya, baik ada modal ataupun tidak ada modal, pokoknya dalam bentuk syirkah jenis apapun gitu ya, yang pasti itu meleburkan, bersatu dan sebagainya. Itu syaratnya yang saya yakini ya, itu adalah pantesan ketika ngomongin syirkah yang di mindsetnya itu adalah keuntungan gitu ya, tanpa kemudian melihat aspek bahwa orang ini memang sangat terpercaya, orang yang diajak syirkahnya ini adalah orang yang taat syariat dan sebagainya, paham terkait syirkah itu sendiri gitu. Jadi memang dipastikan menurut saya dari pengalaman-pengalaman itu, ketika kita tidak paham terkait syirkah dan siapapun orang lain yang tidak paham terkait syirkah, maka jangan sampai itu kemudian diajak untuk bersyirkah gitu. Karena ya yang dilihatnya di awal memanis Mas, ya kan? Di awal memanis karena yang ketika ngomongin konsep bisnis, ya namanya bisnis pasti adalah konsep mengembangkan kepemilikan, konsep keuntungan yang dikejarnya, betul, yang dilihatnya keuntungan. Pas ketika ada resiko A, B, C, D, kemudian ada kaitan dengan harus memegang syariat dengan ketentuan A, B, C, D, nah ini belum mateng. Jadi rata-rata ternyata kawan saya ini begitu mudahnya melakukan syirkah dengan siapapun yang ini ada peluang apa nih, yuk join yuk, ini ada peluang apa, yuk join yuk, ya gitu. Jadi palu gada siap aja gitu, modal dia tanam sana sini, wah gitu ya, atau dia sendiri terjun di bisnisnya dan sebagainya, semuanya amsyong gitu. Nah itu akhirnya menyalahkan syirkah ini, udah zaman sekarang tuh syirkah itu udahlah nggak baik. Waduh, di situ saya jelasin terkait saya coba sadarkan ya, saya sih hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya bilang antum itu salahnya pilih orang. Syirkah itu memang yang saya tahu itu adalah kita itu harus ngeblend banget, blend dengan orang tersebut, udah paham, udah tahu, bahkan mungkin keluarganya kita tahu, karakteristiknya kita tahu. Walau alam nih Mas, apakah sedalam itu nih pembahasan nanti? Saya yakin jauh lebih dahsyat lagi di Bisyaro gitu. Ini pengalaman saya pribadi begitu. Karena ketika saya berkaca kepada diri saya, Mas Alfi dan juga teman-teman, ketika saya bersyirkah dengan Ustadz Dandi dan juga Mas Tommy, itu saya sudah kenal itu berarti berjalan 3 tahun. Ketika 3 tahun itu, dan saya itu ngaji di kelompok yang bareng dengan Mas Tommy dan Ustadz Dandi. Jadi memang ngajinya pun bareng gitu. Hari-harinya tahu. Dan saya rumahnya udah deket juga sama Mas Tommy sama Ustadz Dandi. Deket itu. Maksud saya ada intensitas gitu. Ada intensitas ketemuan yang mereka kenal saya kenal mereka, percaya, dan sebagainya. Karena tadi ya, ada yang saya tahu, mohon koreksinya Mas Alfi dan juga teman-teman, itu adalah bahwa ada aspek wakalah dan juga kepercayaan. Itu paling utama, 2 hal, wakalah dan kepercayaan. Di samping kemampuan yang dimiliki oleh orang per orang yang kemudian bersyirkah itu gitulah ya. Maka ada wakalah. Wakalah berarti kan diwakilkan tentu untuk pembahasan atau untuk tugas ini, untuk job ini, berarti yakin dia itu memang capable di bidang itu gitu. Nah itu bagaimana taunya gitu? Ya memang harus sangat tahu gitu. Jadi nggak bisa kalau nggak kenal kemudian
tanam dana sana sini. Yo wes invest. Wah, repot dah. Gitu ini akadnya apa? Pokoknya ini jadi duit lah. Pokoknya wes. Wah, gitu kan. Udah pokoknya nangkring aja sebulan 4% sebulan, pokoknya nangkring aja. Wah, itu udah tanda-tanda tuh. Ini siapa pengelolanya, apa bisnisnya dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh teman saya yang kemudian akhirnya benar-benar pada waktu itu insya Allah sekarang sudah oke banget. Pada waktu itu dalam tanda kutip membenci dan tidak suka terkait konsep syirkah yang ada saat ini. Begitu. Alhamdulillah kalau saya sih sampai detik ini masih sangat bukan masih sangat ya, memang insya Allah kita terus akan mengembangkan dan mensyiarkan terkait syirkah ini sangat luas ya, terus semakin luas. Mungkin seperti itu, Mas. Siap. Nah, itu tadi memang kalau benang merahnya ya, saya juga waktu itu mengalami juga, Mas. Saya syirkah yang bener itu ya baru sama Ustadz Firly ini yang terasa banget tuh. Ya, terasa banget. Alhamdulillah berkah ya selama hampir 2 tahun ini rasain banget lah keberkahannya. Maksudnya dari segi finansial juga terus gitu kan, dari segi apa ya, jaringan juga oke, dan banyak sih kebaikan-kebaikan yang didapat di situ dan sebagainya. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu benang merahnya memang saya ngerasanya memang waktu itu kurang ilmu, Mas. Makanya bener banget sih kata Umar bin Khattab kan ketika dia pernah jadi khalifah, kemudian beliau itu keliling pasar, ya kemudian nyuruh orang-orang yang di pasar tuh keluar dari pasar. Jangan kalian jual beli dulu, muamalah dulu, sirkah dulu, kalau belum belajar fikih muamalahnya terutama kan, belajar muamalahnya. Karena kalau Betul. enggak ya sirkah bisa berujung riba, sirkah bisa berujung jadi utang, sirkah bisa berujung jadi hilang pertemanan dan macam-macam ya. Itu memang benang merahnya ternyata karena ilmu. Dan memang Betul. kebanyakan ya saya kemarin sempat ya ngobrol dengan beberapa teman-teman investor sirkah yang mana dulu pernah mengalami bodong invest lah gitu kan, investasi bodong. Mereka mengakui bahwa waktu dulu itu mereka itu bukan investor, dia bilang gitu. Dulu saya itu spekulan, Mas. Wah, gimana kalau spekulan? Rata-rata itu orang-orang dari memang mereka itu dulunya karyawan, nggak pernah bisnis, tapi pengen punya bisnis. Iya. Nah, di hari tuanya juga pengen punya bisnis. Mereka punya duit pensiunan dan lain sebagainya, punya duit tabungan, punya duit dan sebagainya, tapi pengen bisnis. Akhirnya mereka bersirkah. Tapi nggak tahu ilmunya. Mereka benar-benar spekulan ya. Spekulan akhirnya jadi bodong, ya jadi boncos dan lain sebagainya. Nah, makanya memang penting banget sih sebenarnya ilmu sebelum beramal ini sangat-sangat penting. Sepakat. Ya. Dari situ makanya akhirnya saya mau Ustadz Firly, wah kita harus ngasih ilmu ya ke teman-teman yang ada bahwa ini loh sirkah yang benar sesuai dengan syariah. Karena filosofinya sebenarnya keren Mas sirkah ini. Sirkah ini kan Allah itu pengen ngangkat derajat ya. Orang yang memang dia itu punya skill, punya kemauan, punya tenaga, punya pikiran, punya waktu luang, masih muda ya. Tapi dia itu nggak punya modal, bener-bener ditakdirkan nggak punya duit gitu kan. Ini Pokoknya posisinya kayaknya menjelaskan saya itu di posisi yang tadi. Tapi nggak punya, bener-bener nggak punya modal untuk bisa naik kelas jadi business owner. Ya, yang nanti jadi investor juga akhirnya dia kan. Setelah Mas Rudi bisa sekarang akhirnya bisa jadi investor gitu kan. Tapi juga sebenarnya solusi juga buat mereka yang ada memang orang-orang yang punya kelebihan duit. Saya punya teman Mas, dia punya hotel, ibunya, dan dari lahir tuh hidupnya di hotel Mas. Di hotel sampai besar tuh juga duitnya nggak habis-habis gitu kan. Dan tak lihat ya kerjanya biasa aja, tapi emang ditakdirkan dia punya duit. Dan sekarang dia lebih banyak karena dia ngajinya bareng, lebih banyak dia murobahain duitnya ke orang-orang. Luar Mantap. biasa. Kamu butuh apa? Mau beli material? Nih, saya murobahain gitu kan. Mau beli mobil gitu, dimurobahain sama dia gitu kan. Luar biasa. Karena memang dia ditakdirkan seperti itu, tapi memang dia nggak punya waktu, tenaga dan semacam kompetensi untuk bisa mengelola bisnis. Dia kalau bisnis sendiri gagal terus, Mas. Ya. Gagal terus, dia bingung juga gitu. Tapi duitnya juga ada gitu. Oh ya, betul. Akhirnya sirkah itu yang akhirnya menjembatani menjembatani, menjadi solusi ya biar sama-sama orang yang punya modal ya, tapi dia itu nggak bisa bisnis, itu bisa punya, kalau bahasa kerennya sekarang tuh passive income lah begitu kan ya. Betul. Nah itu. Jadi itu sih sebenarnya serunya gitu. Nah, mungkin
bisa sharing-sharing lagi nih, Ya, Bang Rudi. ya, Sirkah di properti gimana, bisa jadi solusi nggak? Kemarin sih ya. sempat ngobrol-ngobrol begini juga, bisa nggak sih, apa namanya, kan kalau ngomongin perumahan ya, kita sekarang kan kalau perumahan-perumahan konven yang memang mereka pakai dana bank dan lain sebagainya ya, dana dari situ mereka kan bisa tuh kalau, ngeluncurin ready stock, kemudian mereka kalau mau launching tuh pertama, pasum udah ada, gate-nya udah keren banget ya kan. Betul. Kemudian, apa namanya, rumah contohnya dengan furnisnya sudah dibikin sedemikian rupa. Sedangkan kalau kita yang muslim, kita launching itu tanah doang, dipatok aja kadang belum gitu kan. Kadang sering gitu tuh, buat Betul. coupling doang, buat jualan set plan dan gambar doang gitu kan. Nah, kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol, bisa nggak sih sebenarnya Sirkah itu model bukan bukan kalau per kawasan kan besar ya, tapi Sirkahnya itu per rumah gitu loh, per Ya, rumah gitu kan, ya mungkin ada yang bisa ini, ya Sirkahnya itu kan per rumah gitu, dan itu betul. jauh lebih menarik. Karena sebenarnya saya tuh banyak ketemu, apa ya, investor-investor, kalau dia dananya itu cepet balik modalnya, misalnya kalau konstruksian kan bangunin paling 6 bulan lah ya, lama-lama Betul. 8 bulan lah gitu. Nah itu segitu tuh mau banget gitu, mau banget dan apa, kalau misalnya dananya pun dia masih aman karena dalam bentuk aset rumah gitu loh. Betul. Nah itu merasa merasa aman dia, nggak bener-bener zonk gitu. Nah itu Betul. mungkin ini Ya. bukan diskusi ya, mungkin bisa sharing-sharing apa sih yang pernah dialamin Mhm. ketika Sirkah di properti ini, ada inspirasi-inspirasi apa buat teman-teman yang ada di kelas Zoom dan Iya, di, YouTube nih? betul. Oh iya, betul betul Mas. Nah, ini ya ini dia sih sebenarnya. Tadi saya ingin masuk sebelum ke contoh-contoh. Jadi di properti juga banyak banget Mas. Jadi di saya saja ya di Soreang lah katakanlah begitu di Bandung, di Syariah Islamic Soreang itu dari mulai kita buka bahkan dari material. Material kita buka Mas. Material kita bisa. Kemudian udah jelas apa namanya bergabung kemudian apa namanya untuk kontraktor gitu ya. Kemudian jadi maksud saya hampir di semua ada di apa namanya di YouTube saya juga pembahasan terkait Sirka ini. eh Properti syariah itu adalah termasuk ini saya masuk ke properti syariahnya termasuk satu bidang bisnis besar ya yang kemudian kenapa kemudian dicintai dan saat ini tuh malah banyak orang yang bahkan bukan muslim pun ingin ikut join bisnis. Bahasanya kan mungkin begitu kalau orang non muslim lah ya gitu ya. Karena ternyata celahnya itu, peluangnya itu banyak berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional, satu, kalau ngomongin terkait apa lahan, lahan ada kreditnya dari perbankan, ya kan? Kemudian konstruksi ada dari perbankan. Satu lagi yang terakhir, KPR sudah jelas dari perbankan. Nah, sedangkan dalam dalam konsep bisnis properti syariah, ya lahan. Mas Awi ini udah kebayang nih arahnya kemana. Lahan sudah itu bahkan punten lah lembaga-lembaga NGO itu di Indonesia itu dananya ada yang tean itu dikemanain ya sebenarnya bisa akhirnya dan itu pengalaman kita juga di waktu-waktu tertentu ya itu kita membuka untuk memberikan agar kita ngeling dan mempunyai relasi kita buka untuk NGO sebagai misalnya untuk membebasin beberapa bidang atau satu bidang tertentu kemudian apa namanya ada yang diskemakan sirkah gitu ya kita jual bareng-bareng jadi dia beli tanahnya modal couplingnya kita modal bangunannya jebret ya kan dijual dengan harga tertentu dibagi dari keuntungannya itu persentase keuntungan dari jualan rumah ya yang modal tanahnya dari investor ya modal apa namanya modal bangunannya dari kita. Nah, ini nama sirkahnya apa nih ya? Kemudian kemudian untungnya itu kita bagi dengan proporsi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kita. Saya bertugas sebagai ya gitu ya. Kita bertugas sebagai apa namanya pengelolanya gitu ya. Nah, sampai seperti itu ya. Apa namanya
ya itu bisa seperti itu. Jadi banyak sekali celah ya, banyak sekali celah. Jadi bisnis properti syariah ini adalah menurut saya ketika dibedah ya, dibedah satu part per part itu. Oh, dari mulai lahan, kemudian pembangunan, bahkan ngomongin paving misalnya. Paving kita bisa mainkan gitu ya. Banyak itu. Banyak item yang itu membuka siapapun untuk gabung dalam bisnis ini dengan tadi akad yang insya Allah luar biasa ya. Itu bisa syirkah ya, bisa bisa tadi murabahah ya, bisa murabahah, kita dibeliin dulu nanti kita beli lagi dengan kelebihan yang sudah dipastikan atau sudah diinihin dari sekarang ya, kan boleh gitu ya, terkait lahan atau mungkin produk lainnya dan sebagainya. Nah, itu seperti itu Mas. Kemudian kemudian nah saya ingin masuk nih ke apa namanya yang kritisnya. Ya, saya punya kritik juga. Gini Mas, jadi ketika kita membuka Sirka ini kan luar biasa, udah clear lah gitu ya. Tadi kita rasakan untuk bisnis luar biasa, untuk orang per orang luar biasa. Nah akhirnya di SGL atau mungkin khususnya ke saya, di project saya, itu kemudian akhirnya banyak orang yang tertarik gitu. Aduh gimana dong, ikut dong, ikut dong, ikut dong. Karena yang dilihatnya itu adalah apa? Ada keuntungan gitu loh Mas. Iya kan? Ada keuntungan untuk apa? Mengembangkan harta gitu dalam bisnis properti. Nah, tapi karena tadi tidak diimbangi dengan ilmu, makanya saya setuju banget ya dengan tadi disampaikan oleh Mas Alfi, tidak dibarengi dengan ilmu dan mentalitas yang benar. Mentalitas tentu dibangun dari pandangan keilmuan juga ya, gitu, sehingga menghasilkan apa? Misalnya ada bahasanya invest lah di kita gitulah, walaupun nggak murni syirkah lah ya, invest di kita, kemudian akadnya adalah murabahah misalnya gitu ya, kemudian ada keterlambatan beberapa saat misalnya untuk kemudian pembayarannya gitu ya, mungkin hanya teknis keuangan dan sebagainya, telat seminggu 2 minggu, waduh berisik ini, gimana katanya syariah lah, gimana nggak ngerti ya kan, ini kan justru di situ posisinya gitu ya, nggak fix ya. Kemudian kalaupun murabahah itu memang fix angkanya, waktunya ini kan juga ada biah atau ada hikmah di situ, ketika terlambat nih 1-2 saat gitu kan, ada di situ ada komunikasi, akhirnya oke, di situ ada kebaikan pahala menunda hutang jatuh tempo dan sebagainya. Itu masih riweuh. Aduh ini ya. Nah, kayak gitu-gitu sih yang tadi saya kritisi, mungkin bagi saya ataupun juga bagi rekan-rekan yang ini tugasnya kita berdakwah terkait syiar syirkah dan akad-akad dalam Islam yang lainnya terkait bisnis, itu kemudian agar semuanya itu dalam kondisi yang punya mental dan dibangun dari keilmuan tadi, pemahaman terkait akad-akad syariat gitu ya. Nah, itu yang paling penting mungkin, yang menjadi titik kritisnya yang saat ini nampaknya setiap muslim, apalagi laki-laki nih ya, saya sih sarankan itu ikutlah dalam kajian-kajian terkait syirkah ini. Kebetulan Mas Alfi, saya ini SGL lah, itu kemudian dengan dapat sajian istimewa mulai tahun 2019, itu kemudian kita langsung didatangi oleh guru ya. Dari setiap bulan itu datang guru kita, Ustadz Siddiq Aljawi. Jadi Masya Allah. jadi dari tahun 2019 awal pertengahan saya lupa gitu ya, beliau datang itu Masya Allah banyak hal yang kita perbaiki dan ngepretin kita gitu Mas Alfi. Jadi kita sih alhamdulillah akhirnya gitu ya, dan akhirnya sangat-sangat pede gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu semakin baik, dan keberkahan itu insya Allah mudah-mudahan semakin dekat lah gitu. Alhamdulillah akhirnya kan tahadus binikmah insya Allah gitu ya, tidak ada halangan berarti dalam konteks bisnisnya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk bahwa ya ini diberkahi lah, atau Allah ridho gitu terkait langkah-langkah di perusahaan kami gitu. Nah, termasuk di proyek saya di Syariah Islamic Soreang gitu. Jadi alhamdulillah, mohon doanya, tapi insya Allah sih sampai saat ini aman-aman aja, seperti itu. Gitu, Mas. Ya, luar biasa. Jadi sekali lagi memang kuncinya itu yang dikritisi adalah bagaimana kita berilmu ya, Mas ya. Betul, Jadi betul. mempunyai ilmu, terutama ilmu muamalah atau syariah ini, yang mana sebenarnya ilmu itu yang akan menjaga kita sebenarnya. Apalagi ilmu ini, ya syirkah sendiri ini kan Allah sendiri yang ngomong kan dalam hadis qudsi ya. Aku Betul. adalah pihak ketiga nih. Wah, kalau ada orang yang bersyirkah berarti
Ada yang ikut di situ tuh. Wah, partnernya luar biasa nih. Ya, yang ikut Sirkah itu Allah gitu loh. Ya, Allah yang maha besar, yang punya langit dan bumi, the best investor in the world lah gitu kan. Dia akhirat gitu kan. Luar biasa. Ya, dia akan memberkahi yang memberi barokah kepada orang-orang yang bersirkah. Kecuali memang orang-orang itu berkhianat. Kalau ada satu aja yang berkhianat, Allah keluar, tidak mau ikut dalam sirkah itu. Bayangin kalau Allah itu ya keluar nih dari sirkah kita atau nggak memberkahi bisnis kita, luar biasa. Nggak ada Allah di situ, ditinggal Allah gitu kan, luar biasa. Jadi masalah khianat ini memang sangat-sangat penting ya, yang mana amanah ini yang teman-teman harus jaga kalau di dalam sirkah. Apalagi kalau kita menjadi pengelola dana umat atau dana investor, karena itu benar-benar amanah, bukan bukan sekedar oh dapat dana terus seneng gitu ya, enggak, itu amanah yang harus kita kelola. Ini ada sambil buka pertanyaan boleh teman-teman, ini sudah ada yang masuk ya, Mm-mm. silakan teman-teman tuliskan nama siapa, alamat dari mana, yang ditanyain apa. Ini kita bacakan pertanyaan ya, Kang Rudi. Boleh, Ya. santai. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini dari Mas Agus ya. Jika perspektif saya sebagai pembeli ini, misalnya dia pembeli properti ya, bagaimana caranya agar percaya bahwa setelah saya store DP si pengembang tidak kabur? Nah, ini tantangan juga nih. Nah, ini uji coba nih. Ini ngetes kayaknya. Iya, Kalau ya betul. ini gimana ngeyakinin konsumen dia berani nitipin duitnya? Gak cuma DP, cash juga banyak kan? Iya. Luar Iya, biasa. kebetulan kalau Mas Api mungkin juga udah tahu dan banyak bersilaturahim dengan properti-properti syariah juga selain dari DSGL kita ya gitu ya. Untuk DSGL sendiri dan hampir sama sih sebenarnya dari yang lain juga. Itu kalau teman-teman tahu, kita buka aja lah ya. Yang cash itu rata-rata di atas 40% dari seluruh konsumen itu rata-rata cash gitu. Kita cash. Kenapa demikian? Karena kita tahu, akhirnya kita tahu ternyata keluarga muslim yang kemudian sangat menunggu perumahan-perumahan tanpa riba, katakanlah begitu, dengan konsep-konsep lingkungan Islami, itu orangnya kaya-kaya kok gitu. Banyak keluarga muslim itu yang kaya gitu. Nah, gitu maksudnya ya. Yang DP penuh dan yang DP-nya itu juga bisa membangun satu rumah, bahkan katakanlah kan begitu ya. Teman-teman kan menghitungnya kan gitu. Wah, tuh kita DP-nya 150 juta. Wah, itu mah saya bisa bangun rumah di kampung gitu kan. Kan kayak gitu tuh, gitu kan. Padahal kalau kita bedah HPP-nya nggak segitu. Itu karena kita bangun apa namanya fasilitas umum yang mewah dan sebagainya. Itu kan masuk ke apa namanya akun-akun cash flow-nya gitu ya, untuk kemudian di breakdown. Sebenarnya HPP itu nggak bisa kita sebut HPP-nya seperti kita ngebangun di daerah tanah milik keluarga kita gitu Intinya nggak kan. cuma beli rumah sih Mas, beli lingkungan, beli fasilitas, ya kan. Betul. Ah, gitu kan. Nah, gitu. Dan Jadi kalau buka lahan juga yang bisa dipakai untuk rumah yang dibangun juga nggak semuanya kan. Berapa betul. persen sih sekarang? 60 ya? Rata-rata kalau yang apa rumah-rumah komersil tapi middle mungkin di daerah yang 60-40 Mas. 60 ya kada. Ah, Hmm. iya iya iya. Ya itu apa LTA ya, LTE-nya ya, apa tanah efektifnya ya. Gitu. Nah, baik. Nah, kemudian bagaimana katanya cara menguncinya? Ini kalau teman-teman lihat saya jelasin juga di YouTube saya ya. Itu saya jelasin sebenarnya ada dua hal yang bisa kita cek. Memang nggak sederhana, tapi apa namanya bisa kita lakukan. Yang pertama memang kita 100% mengunci bahwa si perusahaan itu, pengembang itu nggak kabur, 100% itu nggak akan bisa. 100% itu nggak akan bisa ya. Ya sekelas yang sudah ya katakanlah ya, yang pengembang-pengembang besar levelnya Asia saja bisa bodong gitu. Bisa bodong. Yang sekarang lagi diatur bukan perusahaannya, yang diatur malah perizinannya yang menyesuaikan kepada perusahaan. Kan aneh. Bentar lagi launching lagi tuh ya di daerah situ ya. Deket sama Abah Iwan ya. Cikampek agak kesananya ya. Ya kayak gitu. Nah, saya garis bawahi seperti itu. Tidak ada yang aman. Toh juga kita beli online, jualan dan sebagainya pasti
ada saja kalau yang niatnya nipu mah nipu aja ya. Kayak gitu. Nah, tapi kemudian ada hal-hal yang insya Allah bisa kita ikhtiarkan untuk mengunci bahwa kita ini aman dana kita ya, baik itu DP bahkan cash itu aman. Yang pertama, kita bab legalitas perusahaan. Jadi yang dilihat itu jangan legalitas apa itu? Jangan legalitas siapa itu teh project. Jangan dilihat legalitas project. Kalau legalitas project nomor 2, nomor 1 itu legalitas perusahaannya dulu. Nah, secara non formalnya kita main ke perusahaannya, datang ke perusahaannya, bonafitkah dan sebagainya itu sangat bisa dilihat, ya. Bahkan konsumen itu berhak menanyakan dan wajib perusahaan atau pengembang itu menunjukkan legalitas mereka. Misalnya aktenya, pendiriannya dan sebagainya ya, itu siapa pendirinya dan sebagainya. Teman-teman bisa minta kok ke perusahaan itu bisa minta. Nah, ini langkahnya, Mas. Ini benar-benar langkah cerdas. Saya sebutnya langkah cerdas. Kok ribet sih? Ya, makanya kalau mau transaksi aman itu harus cerdas, bukan ribet. Jadi datang ke perusahaannya, bukan ke proyeknya. Yang pertama kita datang itu adalah holdingnya. Perusahaannya di mana? PT-nya siapa? Datengin, kemudian kita lihat. Nah, di situ kita bisa lihat apa? Dari mulai aktenya dan sebagainya. Yang keduanya adalah kita lihat portofolionya. Yang kedua portofolionya. Yang ketiganya adalah tokoh-tokoh yang ada di situ siapa. Ya, track record-nya dan sebagainya. Itu konsumen itu harus cerdas. Sekarang tuh dan alhamdulillah menurut saya akhirnya pada begitu tuh. Konsumen sekarang kan begitu. Kalau nggak nanya legalitas, dia nanya perizinan dan nanya pembangunan. Itu luar biasa dan saat ini itu sangat baik menurut saya. Dan itu langkah yang pertama. Jadi cek legalitasnya, Mas. Cek legalitas perusahaan. Yang keduanya adalah cek legalitas dan juga perizinan proyek. Begitu, ya. Itu gimana caranya? Minimal Anda beli sekarang memang paling aman kalau mau ke project, yang paling aman project itu sudah diketok palu minimal perizinan itu adalah di level site plan minimal. Site plan-nya sudah disahkan minimal. Jadi kalau site plan-nya belum disahkan, nanti ada hal-hal yang perlu kita indikator lain yang lebih detail lagi. Tapi kalau site plan-nya sudah disahkan, relatif aman. Walaupun mungkin IMB-nya belum muncul, ya belum terbit. Tapi minimal itu adalah site plan-nya sudah disahkan. Itu yang terkait perizinan di project. Nah, kemudian yang keduanya adalah legalitas project. Tanyakan kepemilikan siapa? Kepemilikan lahannya atau kepemilikan berkas lahannya udah sampai mana? Kalau sudah proses sertifikat induk kan ada tuh resinya. Itu minta dilihatin resi pensertifikatan induk proses gitu ya, bukti proses pensertifikatan induk balik nama gitu ya, induk atau balik nama ke perusahaan. Nah, itu insya Allah aman tuh. Nah, gitu lah ya. Nah, di wilayah itu yang terakhir ini yang unik, Mas. Saya jelasin di YouTube saya itu adalah cara unik mengetes itu gampang banget. Cek saja datang ke kelurahan. Datang ke kelurahan, tanyakan terkait semua, terutama terkait legalitas. Karena transaksi pembelian lahan itu ada di kelurahan, terkait pengurusan warkahnya ya dan sebagainya. Kalau itu nggak pernah diurusin, terus penjualan jor-joran, diskonnya edan-edanan, tapi di berkas transaksi di sekretaris desa itu nggak ada, maka itu insya Allah bodong. Insya Allah itu berbahaya. Tapi kalau misalnya di project, di kelurahan itu aman, dilihatin, oh iya kita transaksinya ini, kita jadi saksi dan sebagainya, oh keren. Dan warkah diurusin sama desa dan sebagainya, oh itu berarti keren. Nah seperti itu mungkin. Itu simpelnya ya. Kalau lengkapnya nanti dilihatlah di YouTube saya. Saya juga lupa-lupa ingat. Ya, begitu ya Mas Agus ya. Bisa menjawab, semoga. Ini ada yang raise hand kayaknya Mas Mangku dari Jakarta. Silakan Mas Mangku dari Jakarta, bisa open mic ya. Kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz Rudi. Makasih Mas siapa yang dibisara. Pertanyaan saya tadi Ustadz Rudi berbicara tentang kalau misalkan legalitas daripada institusi yang akan bersyirkah, katakanlah misalkan PT tadi dikatakan. Bukankah PT itu dalam konteks nizam ihtisodi bermasalah ya? Oh ya, siap. Kelembagaan itu. Nah, bagaimana kita bersyirkah dengan itu? Kemudian yang kedua,
poinnya memang tadi tekankan adalah mengenai mindset memang. Kalau orang yang kita akan ajak bersirka itu adalah tidak sepaham dalam tanda petik dengan konsep-konsep sirka yang dipahami sesuai dengan rujukan nizam iktisodi katakanlah ya. Tapi satu sisi mirip dengan kayak Bang Sari sama Bang Konten nih. Yang penting hasilnya, atau dibilang halal juga gitu kan dia kan. Padahal tadi ada banyak potensi, ada lahan, ada pembangunan, ada material, ada mapping segala macam gitu. Artinya maksud saya kalau orang itu non sirka mindsetnya, tapi dia amanah, dia wakalah, dia kita ketahui dia jujur dan seterusnya, mindsetnya ada, kepercayaan bisa, capability-nya bisa, toh bisa bersirka, orang bilang ngapain sirka kira-kira kita kan. Jadi mindsetnya gitu ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Allahu Akbar. Ya. Ini luar biasa ya. Saya harus kalau tadi Ustadz Mangku ini raise hand, saya menurunkan tangan. Iya, enggak. Saya betul-betul bertanya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Insya Allah izin. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa lebih menambahkan lagi. Ustaz, Mas Alfi juga bisa bantu. Ya. Yang pertama yang saya pahami terkait tadi ya kesempatan untuk kita tahu ya bahwa akad perusahaan PT gitu ya. PT ini kan kemudian juga PT yang versi konven atau versi yang ada sekarang dalam kelegalitasan VPT itu kan memang kita mengikuti yang saya tahu ya, ketika membuat sebuah PT itu kita mengikuti hukum positifnya tanpa mengikuti esensinya, gitu kan? Nah seperti ya, tanpa mengikuti esensinya. Pada faktualnya di belakang akad kita membuat akte PT, akte perusahaan ya, itu di belakang itu kan kita ada draft, sebenarnya draft yang syirkahnya itu misalnya ya, itu yang draft syariat yang sesuai syariatnya gitu ya kan. Ya kan begitu kan. Jadi kan PT itu dibuat tapi kita tahu bahwa rules-nya itu nggak begitu. Itu hanya untuk legalitasnya. Sebenarnya saya dan antum kita bersirka dan katakanlah untuk membuat sebuah PT, pendirinya adalah kita bersama owner. Ya, antum nanti sebagai dirutnya ya, gitu dan sebagainya, itu diaturkan bukan sesuai dengan aturan dari legalitas atau kepetean secara konven, tapi kan kemudian diatur sesuai dengan pemahaman kita. Jadi ada backup akad yang sebenarnya itu adalah akad sesungguhnya antara kita dengan rekan kita yang kemudian bersirka dalam sebuah PT. Lalu kemudian lanjut, bagaimana dong kalau kemudian betul kalau kitanya PT-nya adalah murni PT dan tidak di backup dengan pemahaman dan akad yang sesuai dengan syariat di belakang itu, kemudian ada kita mengundang orang untuk bersirkah dengan kita, ya jelas Mas Alfi di buku ini jelas ya, dia dijabarkan ketika akad sirkahnya batil, tidak sah, maka siapapun yang join itu juga jadi tidak sah. Ketika tidak sah, konsekuensinya hartanya haram semuanya gitu. Makanya berhati-hatilah yang kemudian membuat PT dan kemudian tidak ada mindset dan teknis di belakang itu yang kita set up secara syariah, sesuai syariat muamalahnya gitu. Itu berhati-hatinya di situ. Memang tidak, ya itu kalau loss pemahaman kita terkait PT itu, ya wes kita bikin PT berapa juga harganya sekian jebret, ya oke kita ngikutin akad aturan PT aja. Waduh, itu bahaya sekali. Kemudian kita mengundang orang gitu ya untuk ayo ikut join di kita, ini kita lagi bikin perumahan syariah. Produknya juga kalau sirkahnya nggak benar, produknya juga jadi nggak sah, haram. Mungkin begitu, Ustadz Mangku. Iya. Jadi Ustadz Mangku itu PT mungkin bisa untuk legalitas saja ya, beberapa kita sekedar formalitas ya. Itu ya. Betul. Ustadz Chandra itu kan juga punya PT ya, bareng Ustadz Andika ya. Ya itu karena bikin PT-nya terpaksa ya, karena harus ada proyek ya dengan pemerintah dan mengharuskan PT terpaksa. Tapi itu cuma sekedar legalitas ya, akad yang sebenarnya yang bernilai hukum di mata Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah ya jadi bermata hukum, yaitu sirkahnya itu. Betul. Dan sirkahnya yang itu yang seperti apa, yang memenuhi rukun dan syaratnya sirkah, sama seperti sholat sebenarnya. Analogi paling gampang sebenarnya kan nikah ya. Nikah itu kan ada akadnya, itu muamalah juga nikah itu kan. Suka nih kalau contohnya nikah, suka saya. Ya gitu. Nah, nikah itu kan ada rukun dan syaratnya. Ketika ada satu rukun tidak terpenuhi, misalnya tidak ada wali untuk yang perempuan, berarti akadnya tidak sah, artinya batal.
Nah, kalau batal Iya. akhirnya dipaksain misalnya tetap berhubungan intim, nanti juga akhirnya jadi zina. Kalau punya anak, anaknya juga nasabnya juga nggak punya. Ya ketika nanti dipaksain lagi sampai ke waris, dia nggak bisa mewarisi, ya bahkan apa namanya bapaknya nggak bisa menikahkan anaknya juga. Sampai sebegitunya itu kalau Iya. nikah. Nah kalau di Iya. muamalah luar biasa lagi. Ketika Iya. akad sirkahnya tidak sah atau batal, ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ngangkat karyawan juga jadi batal, ya kan, Betul. berpartner dengan orang lain juga jadi batal. Kalau dapat duit pun, duitnya akan jadi harta yang haram. Dan harta Iya. yang haram akibat akad yang tidak sah ini, ya itu bahkan disedekahkan saja nggak bisa. Jadi harta haram itu semua ulama sepakat. Bahkan ya kita mau untuk naik haji, mau sedekah aja, mau berbuat baik pakai harta yang haram itu tertolak. Jadi luar biasa konsekuensinya dari apa namanya akad yang tidak sah ini. Dan memang yang harus dipahami memang akad PT atau perseroan terbatas yang sekarang ini memang akadnya adalah batil atau batal, tidak sah. Kenapa tidak sah? Iya. Karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebuah apa namanya perseroan yang sesuai dengan syariah. Seperti itu. Dan luar Baik. biasa kenapa juga Syekh Taki itu membahas itu di kitab itu karena memang ya ini masalah ideologi sebenarnya sirkah ini ya luar Iya. biasa karena banyak karena sirkah-sirkah yang ya kapitalis inilah yang akhirnya membuat ya luar biasa kekacauan ekonomi luar biasa dan memang sirkah ini ya ini solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala ya solusi buat mereka yang memang mau taat kepada syariah, mau tetap berbisnis besar berkah ya. Dan kalau kita lihat ya sirkah ini juga banyak terjadi di fase-fase Madinah itu banyak. Ketika ada yang berperang, kemudian ada yang juga tidak bisa masuk kualifikasi berperang atau jihad. Ya, ketika itu mereka dapat harta gono gini, mereka sirkahkan dan lain sebagainya. Dan luar biasa, kalau kita lihat ya Abdurrahman bin Auf itu juga dia bersirkah dengan banyak orang sebagai pemodal. Ya bayangin saja kalau misalnya Mas Rudi nih ya sirkah banyak orang, ada 50 sirkah, semuanya amanah semua, ya kan? Berarti kan dapat bagi hasil 50 tuh passive income-nya luar biasa. Ya, mudah-mudahan ya dengan adanya acara-acara apa ya sirkah ini teman-teman bisa tahu deh sirkah yang benar sesuai dengan syariah itu seperti apa. Saya mau sedikit gambarin aja sih acara besok di Bandung. Ini ada acara buat teman-teman ya. Mungkin yang punya keluangan waktu. Udah nampak ya Mas Rudi ya? Ada. Ada. Nah, Ah, ini kita lagi mau bikin acara di Bandung besok tanggal 14. Ada beberapa teman kita juga yang datang, ada 14. Kang Dewa, Eka, kemudian Eh, partnernya juga ada Kus Makbul juga dari apa namanya Maton House ya, itu juga ikut juga dan ini memang kita ini lagi dalam rangka membentuk 1 juta circle pengusaha yang memang paham syariah, terutama sirkah ini, baik dari sisi pengelola sirkah maupun pemodal sirkah. Dan ini insya Allah ada di Bandung ya. Dan ini memang solusi buat yang butuh modal tapi nggak mau utang. Karena sirkah ini bukan akad utang ya. Sekali lagi bukan akad utang nih. Gitu kan. Jadi nggak mau utang dia. Apalagi utangnya pakai riba. Ya ini solusi permodalan tanpa utang riba. Sebenarnya insya Allah ada di Bandung Sabtu besok Sabtu tanggal 8.17 Hotel Nah, tanggal Bandung. 14 besok jam 8 sampai jam 17. Nah, itu materinya apa aja luar biasa sih. Kita akan bahas apa ya, detail ya dari mulai wah macam-macam dari mulai akad sampai nanti bagaimana kalau putus sirkah itu seperti apa yang benar ya gitu. Nah, itu juga kita bahas. Ada 16 materi. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini ada materinya nih. Ada pengertian sirkah ya, kemudian Oh iya bagaimana benar. prakteknya, Iya. hukum dan macamnya ya. Hmm. Kemudian bagaimana bagi hasilnya, objek akadnya, ya, bagaimana putus sirkah, pengelola sama pegawai itu gimana, nah sirkah yang berujung riba itu seperti apa, insya Allah luar biasa ini teman-teman. Dan kalau yang teman-teman mau bisa hubungi Kang Rudi ya, Kang Rudi. Silakan bisa di Bandung, Kang Rudi kan di Bandung, atau bisa ketik link di bawah ini di chat itu, ketik aja Ah linknya. ya, Nanti betul. bilang aja dari Kang Rudi gitu. Nah, itu insya Oh Allah iya. nanti dapat diskon khusus ya. Wah sih. Luar Iya. Asik. biasa. Ini juga ada guru kita nih. Saya pernah Ustaz Rosid.
Masya Allah. Ustadz Rosid. Ya, beliau nge-share. Sirkah Abdan profit miliaran bukan lagi mimpi. Ya. Itu Yes. dibuktikan tadi sama Kang Rudi, ya kan? Oh, Benar-benar. iya. Nah, Kang Rosid juga buktiin. Insya Allah banyak sih apa namanya yang 14 sudah Sabtu ya buktiin, itu. ya. Sirkah yang berkah itu seperti apa? Insya Allah. Sabtu ini ya, Sabtu Sabtu. ini. Lusa ya berarti. Lusa. Bisa. Nah, ini malam ini saya Oh. langsung meluncur dari Jogja menuju Bandung. Doain mudah-mudahan Oh, iya. lancar teman-teman Allahu Akbar. ya di jalan. Saya juga bawa buku kecil yang tadi dibawa itu buat Iya. teman-teman yang join kelasnya itu ya dapat buku itu. Itu buku yang sebenarnya kecil praktis tapi luar biasa sebenarnya. Sabtu jam. Ya, Oke. jadi di apa namanya lebih memahami sirkahnya itu lebih enak lah gitu. Insya Allah luar Ini biasa. sarahan Betul, dari betul. kitab juga. Ini bukan. Jadi Ini mau mantap. Afan Ustaz, boleh Ya. nanya sedikit Boleh, aja. boleh, Itu silakan. di Jakarta kapan diadain ini materi? Jakarta kemarin sempat di kota tua sih, kota lama ya, kota lama. Oh, Sempat kemarin, cuma ini belum tahu mau ngadain lagi kapan. Ya tergantung nih ada yang Oh, ngundang nggak gitu. ini Bandung dulu jadi 14 ya. Bandung lagi ya. Bandung dulu, insya Allah. Ya, ya Oke. mudah-mudahan nanti kita bikin di Jakarta lagi lah, silakan. Iya, iya. Bandung apa Jakarta Bandung kan deket ya sekarang. Iya, iya, iya. Iya. Masya Allah. Jadi Gitu, informasi detailsnya di tadi Ya, di share. link tadi silakan diklik aja. Insya Allah Oke, nanti so. ada detail informasinya semua ada di chat itu tadi ya. Nanti Hmm. kalau ngeklik ke admin bilang aja dapat info dari mana, kalau ditanya admin ya dari Kang Rudi gitu. Kang Rudi ya, Jadi dari saya nih lumayan nih, alhamdulillah. Tuh Pak, ini tuh ada Pak siapa tuh? Oke. Gitu ya Kak. Pak Mangku demikian ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, kita masih ada kesempatan ya. Ini bahas seputar Ngobrol-ngobrol aja ya. apalagi di dunia properti ya luar biasa. Sebenarnya tadi yang ngomongin real estate tuh luar biasa, karena sebenarnya kalau ngomongin real estate itu turunan bisnisnya banyak banget. Ya, ada ya kayak 100 tuh ada turunan industri real estate. Mulai dari mungkin jadi penyedia materialnya, ya kan, mungkin jadi kontraktornya, ya, mungkin bisa juga jadi arsiteknya saja, ya, atau jadi macam-macam sih, banyak banget interiornya, ya kan, furnisnya macam-macam. Sebenarnya kalau diturutin ada ratusan apa ya jenis itu, dan itu memang apa ya harus mulai nih umat Islam ini harus apa ya teman-teman Muslim ini konsentrasi di situ, karena memang kebanyakan ya lahan-lahan sekarang kalau tidak dikuasai oleh teman-teman Muslim ya luar biasa, lama-lama hilang juga nanti. Betul. Nah, saya mau nanya boleh nih? Boleh saya nanya ke Mas Alfi? Aja ya silakan. Boleh dong. Ya kan boleh. Mas Alfi kalau apa istilahnya ya di acara besok lusa itu ya, yang kebayangnya sama saya yang memang belum pernah ikut ya, belum pernah ikut. Aduh, ini udah di Bandung lagi gitu kan. Sayanya jadwalnya sesuatu banget gitu kan. Nah, gini Mas, yang saya bayangkan adalah bagaimana pun nanti di acara yang nanti Mas Alfi, kemudian Ustadz Firly, Ustadz Ali ya, Ustadz Ali ya. Itu kemudian yang saya bayangkan adalah di situ berkumpul orang-orang yang tadi, yang kemudian kalau dia tidak antara dia jago punya kapabilitas dalam bisnis, jadi jago-jago bisnis nih, operatingnya gitu kan. Yang kedua yang saya bayangkan adalah orang-orang yang siap mengeluarkan dana ya, tapi dengan ingin paham dulu gitu. Bener nggak sih orang-orang yang kayak gitu yang ada di acara itu? Ya, jadi insya Allah begini Mas. Jadi Bisara.id ini kan lagi memang dalam rangka roadshow kita ke seluruh Indonesia untuk memang mencetak 3 circle ini. 3 circle sebenarnya. Yang pertama adalah circle pengelola sirkah, karena yang paling banyak dicari ini, dan yang paling banyak nggak punya modal kan ini kan, gitu kan. Jadi ini banyak nih pengelola sirkah yang memang dia itu ya keluarannya itu kompeten, amanah dan profesional. Itu di bidang masing-masing silahkan apa aja sebenarnya, tapi dia punya kompetensi untuk mengelola dana. Ya ciri khasnya gimana? Dia kalau dikasih dana 10 juta ya
tahun depan tuh nggak lagi 10 juta, bisa jadi 100 juta, 100 miliar mungkin gitu kan. Itu bisa itu. Tapi kalau dikasih 10 juta terus tahun depan hilang jadi 1 juta, itu berarti belum kompeten tuh. Walaupun memang secara hasil kita tidak bisa memutuskan. Tapi secara sunatullah kita pengen mencetak circle itu. Dan itu kita bahas di Spasi nanti, Sekolah Pengelola Sirkah. Nah, Ya, itu 5 hari kemarin kita cetak emang orang-orang yang benar-benar pengen jadi pengelola ya. Kemudian kita juga ada sekolah namanya oh, Svensi hari Juni besok. Svensi ini adalah sekolah investor sirkah. Isinya adalah investor-investor sirkah ya. Memang orang-orang yang dia punya kelebihan dana ya. Tapi dia kalau untuk bisnis sendirian lagi udah males, udah apa ya, udahlah gitu. Pengennya dibagi-bagi aja bersirkah gitu. Dan rata-rata mereka itu udah paham riba ya. Dia udah nggak mau invest ke pasar modal ya, ke obligasi ya, kemudian ke iya betul. reksadana dan lain sebagainya. Deposito. Instrumen-instrumen investasi yang memang masih mengandung goror masih riba. Ya. Mereka nggak mau di situ. Ya, goror-goror dikit juga nggak mau. Mereka maunya pasti syariah. Goror nggak mau dia. Nah, itu sekolah investor sirkah karena kita juga nggak mau banyak jadi orang investor jadi investasi bodong ya akhirnya. Jadi kita ada sekolahnya juga biar mereka nggak jadi spekulan. Komplit ya. Berikutnya adalah Komplit. nah, ini namanya sekolah properti syariah. Nah, insya Allah ini kolaborasi juga sama Ustadz Dandi. Masya Allah. Di konstruksinya dia. Kita itu 5 hari mau bikin sekolah yang isinya ya memang mencetak para pemain properti, developer dan kontraktor yang memang dia ini sesuai syariah juga, intinya begitu. Dan 3 circle ini kenapa 3 circle ini, Mas? Jadi emang gini, kalau kita ngomongin bisnis ya, pertama orang itu boleh pilihannya mau jadi employee boleh, profesional. Ya, kemudian dia bisa naik jadi self employee, ya bikin kerjaan untuk dirinya sendiri lah gitu. Naik lagi, ya dia jadi business owner. Business owner bisa jadi investor sirkah ataupun bisa jadi pengelola sirkah kalau dia nggak punya duit. Nah, kalau dia punya duit lagi, dia naik ya menjadi investor sirkah. Ya. Tapi jadi investor sirkah itu memang cepat perputarannya, duitnya cepat. Cuma tetap dia butuh backup properti syariah. Nah, yang mana sebenarnya kalau dia bisa melewati 3 hal ini minimal ya, business owner, naik lagi jadi investor, yang naik lagi jadi dia adalah investor properti, itu luar biasa ya. Dan circle ini memang target kita tuh 1 juta database ya. 1 juta database ya, pasar ekonomi syariah yang mana mereka itu udah satu pemikiran, satu perasaan dan mau diatur pakai syariah yang tentunya gitu. Nah, circle ini lagi kita bangun. Nah, kalau teman-teman ikut di acara besok ini ya, teman-teman bisa gabung di circle kita. Ya, di circle kita yang mana nanti dapat dapat privilege ya, intinya gitu. Iya, betul. Bisa mengakses circle-circle kita karena kita memang ketat sekali untuk mengakses misalnya pemodal di circle kita ya, orang-orang pemodal itu juga ada sekolahnya, ada ujiannya sehingga benar-benar ya tidak ada lagi kata-kata yang namanya oke, syariah itu gitu-gitu doang, oke, syariah itu ternyata bohong, syariah itu enggak, karena dari awal kita punya sistem untuk benar-benar screeningnya ketat. Iya. Nah, 1 juta ini adalah circle yang luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman punya circle ini, ya bisa bergabung di circle ini, ya teman-teman ngerasa punya saudara yang luar biasa se-Indonesia. Ya, saya sendiri ngalamin luar biasa ketika keliling Indonesia ya, ngobrolin circle ini, rasa saya punya saudara se-Indonesia gitu. Mau ke provinsi mana aja itu kayak punya saudara gitu. Masya Allah. Nah, ini gitu, dan memang ujung-ujungnya ya nanti teman-teman di sini bukan hanya menjadi pengusaha yang kaya bisa pasif income, enggak ya. Itu ya bonus aja lah itu. Ya kita ikutin apa yang dilakukan Nabi, bahwa hayatun Nabi itu kan, kehidupan Nabi itu kan dakwah ya. Dakwah itu jadi poros hidup ya. Toh Abdurrahman bin Auf yang dia kaya raya dijamin masuk surga, udah dijamin masuk surga aja. Dia itu tidak pernah absen perang, Mas. Jihad tidak pernah absen perang. 22 kali ya jihad Rasulullah dia ikut. Ya itu kan kalau jadi bos kan ya udah yang ikut anak buah aja gitu. Enggak. Beliau juga luar biasa. Nah, itu yang lagi kita bangun bersama ya.
yang mana pengennya nggak ada lagi lah investasi bodong. Sebenarnya Betul. Mas, kalau belajar acara besok itu orang tuh udah nggak mudah kena investasi bodong, Mhm. karena dia paham patternnya tuh. Oh iya, iya, Ya. betul. Dan besok itu bukan hanya teori ya, kita itu sebenarnya kemasan praktisnya, ya. Itu jadi itu kayak sarahan semua buku-buku sirkah, itu kan praktikal-praktikal sirkah. Habis itu ini kalau dirumuskan dalam bentuk yang sederhana dan bisa dipraktekkan secara real di bisnis real itu gimana ya? Nah, betul. Itu sih. Itu keren banget. Betul, betul, betul. Ngeri-ngeri. Ya, berbicara terkait investasi bodong, saya dulu ya termasuk aktivis ya. Aktivis yang kecelek gitu. Kecelek yang gagal, yang kena gitu. Aduh gitu. Dulu saya ngeri itu yang kayak gitu-gitu ya. Emang ya namanya juga kurang ilmu ya zaman dulu ya. Lumayan loh. 100-200 juta itu gede loh zaman baheula. Dan ya yang akhirnya kayak Kang Dewa itu kita harus ngembaliin ke orang-orang gitu ya. Oh ngeri itu ya. Yuk. Nih Mas Alvin ini ada yang nanya Pak Asauk Iya nih, Pramustio boleh Hadi. nih. Monggo, bolehkah kalau niat sirkah awalnya niat sodakoh agar tidak terlalu ikut ngatur, dan kalau gagal juga nggak sakit hati ya, gimana nih Kang? Dikit ya kalau saya sih memahaminya yang pertama niat ini penting. Niat itu adalah jurusannya ya gitu kali. Kalau penentuan jurusan itu nggak bisa tanggung. Jadi di awal memang harus clear kalau niatnya sodako ya sodako, niatnya syirkah ya syirkah. Katakanlah gini, secara teknis hampir sama, tapi keberkahannya atau benefitnya jadi berbeza, berbeza ya. Jadi berbeda benefitnya ya. Kenapa? Kalau sodako ya dapatnya pahala sodako, ya kan? Ketika hilang tuh dananya, aduh amsyong nih bisnisnya gagal, pahalanya sodako ya sodako aja. Tapi kan di situ ada hal yang lebih lagi, apa namanya, ketika diniatkannya Pak Asauk ya dengan niat syirkah ya. Nah, dengan niat syirkah, tapi tadi justru niat aktivitas syirkahnya dari mulai niat sampai ke teknis pemilihan siapa yang bersyirkah dengan kita istilahnya mengetahui siapa yang bersyirkah dengan kita secara jelas, kemampuan dan lain-lainnya, dan kita bisa kalahkan dan dia terpercaya. Saya kira insya Allah sih bahkan kegagalan dan kerugian dan keuntungannya itu adalah bagian dari pemahaman kita, dan kita akan udah sadar dengan itu, sudah sangat realize dan sudah sangat terbuka dan udah sangat apa istilahnya mengetahui resikonya gitu. Jadi pun dalam konteks syirkah dan itu kemudian uang, katakanlah gini, ketika syirkah mudorobah gitu ya, Pak Asauk kemudian nanam uang di saya ya gitu ya, saya sangat terpercaya oleh Pak Asauk gitu kan, saya sangat terpercaya, kemudian saya kemudian mengajukan proposalnya, usahanya begini-begini, sudah dipercaya, landinglah dananya di saya, kita sepakat untuk kemudian berbagi sekian persen gitu kan. Tapi kemudian gagal, misalnya kena kena COVID lah, atau ada memang secara bisnisnya saya salah perhitungan dan itu di awal tidak kita perkirakan bersama, katakanlah akhirnya rugi, maka insya Allah sih sebenarnya keberkahan syirkahnya tetap kita dapat gitu ya, dan insya Allah nggak akan sakit hati, karena tadi sakit hati itu kan kalau menurut saya adalah ketika kita tidak tidak sadar terkait awal dan ujungnya gitu ya, resiko baik dan buruknya ini kita belum siap. Sedangkan kalau dalam pemahaman syirkah ya Mas Alfi ya, ketika kita berbicara terkait syirkah dan itu resikonya itu sudah sangat jelas gitu ya. Niat kita adalah untuk tasarrufil mal gitu ya, untuk mentasarrufkan mengembangkan ya, mengurus dan mengembangkan, tanmiyah lah lebih tepatnya, tanmiyah mengembangkan gitu ya. Maka resikonya adalah untung dan rugi. Nah, ketika sudah memahami esensi dari syirkah, insya Allah nggak usah dibelokin niatnya sodako ya, tapi tetap diniatkannya syirkah saja, nggak jadi masalah, asal dengan pemahaman syirkah secara baik, insya Allah kita juga nggak akan sakit hati. Tapi ini saya membaca Mas Alfi ini, Pak Asauk ini ketika melakukan aktivitas katakanlah syirkah atau aktivitas ingin mengembangkan harta, ini sudah
nadanya ini udah baik. Nadanya adalah nada ya saya tuh ridho banget, saya sedekah aja deh gitu. Itu keren banget gitu, modalnya sudah begitu. Apalagi kalau kita bungkusnya dengan bentuk syirkah dan dengan pemahaman syirkah yang Ya. komprehensif, itu mantep gitu. Gitu ya Mas Al. Siap. Nambahin aja Kang Rudi untuk Pak apa tadi Asauk ya. Asauk bahwa kalau dalam Islam itu memang dalam akad itu dibagi nih, ada dua nih. Ada yang memang sifatnya tijaroh atau memang akad komersil, akad bisnis. Ini memang akad-akad yang memang diniatkan untuk berbisnis ya. Akad komersil. Ada yang memang akad-akad ini adalah akad-akad tabaru ya, atau memang tolong menolong. Nah, kalau bedanya apa? Kalau akad tijaroh itu pasti ada dua pihak yang memang ya, kalau saya misalnya nih, misalnya jual beli ya, saya ngasih, saya juga nerima, ada hak saya gitu kan yang diberikan. Sirkah pun begitu ya kan, ada apa namanya, ada seperti itu, ada bagi hasil konsekuensinya. Beda dengan misalnya akad tabaru. Akad tabaru memang kita sedekah yang nggak harap kembali ya kan. Nanti yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala ya kan. Tapi emang akadnya itu, dan memang setiap amal itu ada rukun dan syaratnya, semua ada rukun syaratnya. Kita niatnya wakaf ya, tapi tidak memenuhi rukun dan syarat wakaf, ya nggak diterima juga wakafnya. Niatnya zakat, tidak memenuhi rukun dan syaratnya zakat, ya nggak diterima juga zakatnya. Ya, niatnya baik loh. Kalau nggak percaya begini, ya kalau sholat itu kan ada rukun dan syaratnya ya. Syaratnya sholat masih ingat kan, ada rukunnya kan, dari takbir sampai apa namanya salam. Satu rukun nggak terpenuhin, nggak al-fatihah misalnya, berarti batal sholatnya. Oke, rukun semua terpenuhi, syaratnya sebelum apa namanya sholat wudhu, ya, lupa wudhu, ya, udah terpenuhi semua rukun, ya, wudhu apa syarat, ya, itu juga apa namanya itu juga nggak diterima. Nah, kenapa? Karena kita tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Termasuk gini, sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh itu kan 2 rakaat. Kita lagi semangat-semangatnya. Wah, ini udaranya cerah, saya pengen sholat 3 rakaat. 3 rakaat. Akhirnya apa? Sholatnya juga nggak diterima. Karena emang ada patternnya. Nah, sebenarnya amal itu bisa disebut ihsanul amal, amal yang baik atau amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika memenuhi 2 syarat. Pertama, emang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat ya. Yang kedua, ya itu karena itibak Rasul atau sesuai dengan tadi rukun dan syaratnya tadi. Niat saja nggak cukup soalnya. Kita niat sholat subuh ya, niat sholat subuh ya, tapi sholat subuhnya 3 rakaat itu juga salah gitu. Dan kebetulan benar itu juga nggak jadi pahala gitu, kebetulan benar. Makanya tetap kita harus belajar. Setiap amal itu minimal kita jadi muqallid yang mutabi, tahu dalilnya, tahu kenapa amal ini. Nah, termasuk tadi dalam syirkah. Kalau kita syirkah ya niatnya emang untuk akad. Jadi ada definisi syar'inya syirkah, ada di buku itu kan. Itunya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya harus membentuk sebuah bisnis dikelola yang mana ujung-ujungnya arifku. Arifku itu apa? Keuntungan. Berarti kalau kita masukkan modal ke dalam syirkah, ujung-ujungnya pengennya apa sih? Keuntungan. Itu dulu tuh, keuntungan. Ya. Tapi nanti misalnya nggak untung gimana? Ya itu udah kodok. Kalau kodok ya namanya kodok ya sudah ikhlas, lingkaran yang kita kuasai. Ya kita terima takdir ini kan, kadang yang bikin kita susah itu kan kita tidak menerima takdir. Makanya kalau ada takdir buruk, misalnya kita kehilangan sesuatu atau lain-lain, ya kembalikan lagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semua milik Allah, kembali kepada Allah gitu kan. Katakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar ketika kena musibah itu, gitu kan. Dan pahalanya luar biasa. Dan kalau berhasil ya bersyukur. Dan dua-duanya baik. Misalnya kita udah berusaha jadi investor syirkah, zong, ya. Tapi yang ini udah tapi berkah, ya. Itu tetap berkah juga. Tetap berkah juga. Maksudnya pahalanya juga nggak hilang, ya. Jadi syirkah itu berpahala, sedekah itu juga berpahala, dan semua amal ada patternnya seperti itu. Ya. Makanya kita harus memang belajar agar kita itu kalau beramal itu tahu tuh standar hukumnya, ya. Karena sebenarnya semua perbuatan kita ini terikat kepada hukum syariat, yang mana harusnya kita itu tahu ya standarnya. Kalau hukum kan ada 2 tuh, hukum taklifi sama wad'i. Kalau fikih itu kan belajar fikih. Kalau hukum taklifi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi nggak cukup itu, ternyata ada sah, batal, fasad, itu hukum wad'i. Ya, sholat hukumnya wajib. Hukum taklifinya, hukum wad'inya
sah, batal, ya, fasad, ya kan. Nah, kalau sholatnya wajib, tapi kalau kita sholat sesuai dengan kesenangan kita sendiri, misalnya, saya sholat gak ngadap kiblat, ya, saya sholat gak nutup aurat, atau saya sholat gak pakai wudhu, sekarepe dewe, atau bacanya terserah. Diterima nggak? Wajib sih kita udah jalanin. Nggak diterima karena tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya atau tidak itibak dengan Rasul tadi. Ya, makanya beramal itu harus sesuai dengan ya tadi syariatnya seperti apa. Sehingga apa amal kita ini bisa menjadi amal soleh. Jadi niat saja tidak cukup. Kesimpulannya seperti itu sih. Masya Allah. Betul Mas. Saya teringat ini Mas Alfi. Jadi apa yang cerita Ustaz Siddiq Al-Jawi. Jadi ketika memang yang tadi saya bilang kita merasa kekepret lah gitu. Katakanlah gini, kita udah ngaji gitu ya, katakanlah udah punya modal terus kita bikin bisnis, udah kayak bener aja Mas. Udah kayak bener aja. Ya itu apa ya istilahnya mahal yang sangat titik kritis ya. Kita memang tadi jangan sampai menutup diri ya dan tadi kemudian sampai kita puas terkait udah cukup lah keilmuan bisnis saya gitu. Nah sampai detik ini ini saya berulang-ulang nih baca ini takutnya salah ini sebelah mana ya? Oh ininya nih sebelah sininya gitu kan. Kalau di kitabnya panjang gitu ya baca ini aja. Terus belajar gitu Mas. Saya ya tadi 2019 saya ingat pada waktu itu kita campaign properti syariah itu dengan luar biasa. Kita skema transaksi itu kita jabarkan dengan luar biasa. Kemudian draft akad gitu kita jabarkan dengan luar biasa. Bahkan bukan hanya akad dengan konsumen, dengan pemilik lahan bla 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 dan sebagainya. Ketika guru kita Ustaz Siddiq Al-Jawi katakanlah masuk beberapa kali pertemuan, waduh gitu kan, lah terbelalak nih sebelah sini, ya dibenerin lagi, dilurusin lagi, semakin dirapihkan lagi gitu. Saya itu luar biasa sangat apa istilahnya ya, ada hikmah lah di situ. Sampai detik ini akhirnya salah kalau kita mengatakan bahwa wah ini udahlah paling akad syariah fikih muamalah mah segitu-gitunya dan udah stop lah gitu ya, udah cukup kemudian kita praktek-praktek aja lah gitu. Nah, ketika kita berhenti untuk belajar Mas Al, ini rasanya saya aja ya. Ketika kita berhenti untuk belajar menutup diri, maka kita akan tenggelam gitu. Nah, itu adalah mindset bahaya mental blocknya mungkin di situ gitu kalau bagi saya pribadi, sehingga sebagaimanapun forum wah judulnya cuma Sirka doang. Saya ngaji Sirka dari 2017. Kan saya bisa aja bilang begitu, Mas. Iya kan? Saya ngapain ikut kelas bareng Ustadz Firly misalnya. Saya udah ngaji Sirka dari 2017, udah tamat, bolak-balik, ustadznya juga udah keren, saya udah paham. Ternyata di 2018 2019 kekepret gitu kan. Ya, ayo belajar lagi lah. Terus belajar itu jangan berhenti. Setiap ada event, ayolah kalau bisa merapat lah gitu ya. Dan tentu ini yang paling penting Mas Al, saya benar-benar bertestimoni. Kita kalau nggak dalam circle, nggak dalam lingkungan yang saling mengingatkan, bahkan pun kita belajar kitab yang sama, guru yang sama, ketika kita tidak saling mengingatkan terkait aktivitas aktualisasinya gitu loh ya. Ada aja yang salah-salah itu memang benar. Itu udah sunatullahnya manusia itu. Nah, kalau pola kata Allah kan saling mengingatkannya ini kemudian berhenti dan kitanya juga menutup diri, ya ini bahaya. Akhirnya kita bisa melenceng 1 derajat, semakin lama 2 derajat, 4 derajat, eksponensial jadi 8, 16, 32 bla bla bla. Wah, beloknya semakin banyak Mas Alfi. Tiba-tiba saya pakai bisnis properti syariah pakai bank syariah besok misalnya. Bisa jadi. Kayak gitu kan. Kalau kita enggak circle-nya ini Mas memang luar biasa. Iya. Makanya ketika bicara Mas Alfi, ya kita kenal mungkin beberapa bulan terakhir ketika bicara terkait 1 juta. Waduh, ini tuh angka keramat ini gitu kan. Angka keramat ini harus kita kejar supaya apa? Kalau bahasa Arabnya 1 juta itu kan alfun ya. Alfun itu kan bukan berarti jumlahnya tepat 1 juta, yang saya paham itu banyak artinya. Banyak sekali kan kayak gitu kan.
Nah itu, saya senang itu dengan Bisaroh itu dari situnya. Wah ini keren ini gitu. Makanya harus jadi habitat lah kayaknya untuk kita semua untuk bisa kemudian apalagi yang niat berbisnis ya, bermuamalah. Muamalah kan pasti bukan hanya pebisnis ya, bermuamalah secara pribadi, langkah demi langkah aktivitas kita sehari-hari harus juga punya habitat atau punya lingkungan, punya circle yang tepat juga untuk belajar. Dan saya yakin di Bisaroh ini dengan segala macam programnya, entah teman-teman masuknya di program apa, itu kudu ya ikutan. Nah gitu aja sih yang saya bayangin. Siap, Kang Rudi. Ya, itu tadi luar biasa sih sebenarnya. Kenapa kita nggak boleh berhenti belajar itu karena sekarang itu kan sudah banyak kontemporer ya. Mungkin di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Dulu di zaman Nabi nggak ada bank, sekarang ada bank. Dulu di zaman Nabi nggak ada pasar modal, sekarang ada. Dulu nggak ada koperasi, sekarang ada koperasi. Dulu nggak ada asuransi, sekarang ada asuransi. Dulu nggak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Itu kalau kita berhenti ya istihad, ya ulama-ulama kita juga berhenti untuk belajar mengkaji kasus-kasus baru, luar biasa ya. Karena ya sekarang aja udah banyak tuh penemuan-penemuan baru, ada Bitcoin, ada macam-macam. Dan ini jadi tantangan tersendiri buat kita selalu belajar. Karena dengan selalu belajar dan selalu ya tadi watawasau bil haq watawasau bis sabr tadi saling mengingatkan ya dalam kebaikan ya banyak hikmah di situ yang mana kita jadi nggak rugi ini hidupnya karena ya itulah jalannya Nabi, yaitu jalannya saling mengingatkan tadi, saling dakwah tadi untuk menuju sesuatu yang hak tadi. Dan ini ngingetin kembali buat teman-teman yang mungkin sudah bergabung di sini ya, sampai ketemu di Bandung yang mungkin deket-deket di Bandung ya. Insya Allah kita ada event di Bandung ya, One Day Workshop Sirkah. Insya Allah dihadiri juga dengan teman-teman kita yang luar biasa juga, ada Kang Dewa di situ, kemudian ada juga teman-teman yang lain, ada Ustadz Firly di situ juga. Nah, insya Allah kita akan berbagi ya di situ bagaimana sih sirkah yang berkah sesuai dengan syariah dan bagaimana sih teman-teman bisa menemukan solusi ya kalau teman-teman sekarang lagi butuh solusi permodalan tanpa utang bank. Yang mana ini bisa jadi campaign ke umat bahwa ternyata ya kalau kita meninggalkan riba ada loh solusi dari Allah Subhanahu wa taala juga yang sangat-sangat luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kang Rudi ya yang sudah ya ikut menemani saya di malam hari ini ya berbagi. Ya mungkin kalau misalnya besok Sabtu tidak ada amanah dan bisa merapat, silahkan monggo ditunggu merapat atau saya sampai insya Allah sampai Minggu sih mungkin di Bandung, nanti kita bisa ngopi-ngopi buat teman-teman yang di Bandung juga bisa merapat. Saya ada di Bandung, Bogor, dan Jakarta dan Cikarang. Ya teman-teman, silahkan teman-teman bisa mengakses saya di kota-kota itu. Masya Allah. Seminggu ya, saya roadshow itu seminggu, habis itu pulang lagi. Gitu. Terima kasih Kang Rudi, barokah. Siap. Ya, selamat buat teman-teman juga silakan ya kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga materi hari ini malam ini ya bisa jadi amal jariah buat Kang Rudi ya buat kita semua ya. Kalau teman-teman pengen juga dapat amal jariahnya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng di channel Bisaroh ID, juga channelnya Bang Rudi. Jangan lupa juga di-share ya kan. Itu udah jadi amal jariah buat teman-teman insya Allah. Gitu ya teman-teman. Kita tunggu ya di acara-acara selanjutnya. Thank you banyak Mas Rudi ya. Siap. Terima kasih. Langsung mangga. Ya. Siap. Ya, kalau teman-teman mau ikutan silakan bisa ketik link di bawah ini ya. Nanti bisa di chat, nanti teman-teman bilang aja dari channelnya Kang Rudi. Nah, nanti aku belum akad sih sama Kang Rudi. Kita akad ya jualah ya. Nanti biar dapat affiliate lah gitu. Itu aja teman-teman. Thank you Kang Rudi. Masya Terima kasih Allah. banyak. Mungkin ada Semuanya. pesan yang bukan pesan-pesan terakhir sih. Pesan untuk teman-teman yang lagi belajar sirkah atau belajar properti syariah, mungkin ada pesan yang Kang Rudi mau sampaikan, boleh? Ya. Masya Allah. Ya itu satu, ilmu jangan jangan dijauh-jauh ya, jangan jauh-jauh dengan
dengan ilmu ya. Jangan berhenti ya, jangan merasa puas sih. Benar-benar ini bukan klise ya. Karena ini soalnya masalahnya perut rezeki dan perut-perut keluarga kita gitu. Ini masalahnya di situ, bukan karena wah itu mah tahu atau ilmu mah itu mah penting. Iya, iya. Cuman ketika bicara ya itu. Nah, tapi kan esensi memang ketika belajar itu memang harus ada juga poin yang keduanya, ini circle. Nah, insya Allah itu aja sih yang paling penting ya, yang paling penting itu di situ. Oh ya, yang kedua, yang terakhir, yang ketiganya ya, punten, itu adalah ketika kita tahu itu banyak sharing lah, banyak sharing sama orang. Kalau nggak banyak sharing itu antara menguap, udah mah kita nggak praktekin, ya, ya, ya itu bakal menguap gitu. Yang saya sarankan adalah ya kewajiban kita ya, yang paling mutlak itu adalah dakwah. Maka apapun yang nanti yang tahu di apa yang didapat dari malam hari ini, yang didapat mungkin nanti di setiap acaranya dari Bisyarah gitu ya, itu saya kira langsung lah ditebarkan, disebarkan. Mudah-mudahan itu, nah itu yang membuat kuat ingatan kita pun juga insya Allah berpahala. Ya itulah ya, biar tadi goalsnya itu kan kita syiar ya, apalagi gitu ya, seperti itu. Mungkin itu Mas, hatur nuhun. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi teman-teman sharing kita dari ngomongin syirkah sampai properti syariah. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Kang Rudi mohon maaf juga. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Semoga berkah. Thank you. Jangan lupa subscribe channelnya Kang Rudi juga. Dan nyalakan lonceng. Ya, kita harus bikin konten kontroversial kayaknya biar rame. Ya. Enggak. Syukron Ustaz Rudi, Ustaz Alfian, syukron. Ya, Ustaz Anggu ya, syukron. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Terima kasih Mas Idrus, Mas Rudi, dan lain-lain. Assalamualaikum. Pamit dulu ya. Ini siap-siap mau ke Bandung. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Barokah ilmunya Ustaz. Amin.